Baik, eee, kalau Anda punya usaha atau nanti ke depan mungkin, eee, Bapak Ibu punya usaha, mari coba kita belajar sedikit mengenai bagaimana cara mengelola keuangan bila mana Anda punya usaha dan bagaimana juga mengelola keuangan Anda secara pribadi. Hukum yang pertama dan terutama dalam manajemen usaha adalah uang usaha bukanlah uang Anda. Sekali lagi, uang usaha bukanlah uang Anda. Pasti Anda protes, maksudnya apa nih? Oke, sekarang begini aja. Kalau misalnya Anda punya usaha sendiri atau punya toko, jujur saja nih. Apakah Anda menganggap uang di laci usaha Anda itu adalah uang Anda juga? Kalau Anda menjawab iya, maka dalam pelajaran kali ini coba hilangkan pikiran itu. Anda dan usaha Anda itu adalah dua organisasi yang terpisah. Kalau misalnya Anda suka mengambil uang dari usaha untuk dipakai keperluan pribadi, itu namanya uang dari satu organisasi digunakan untuk membayar hidup dua organisasi. Jadi ada organisasi yang disebut dengan pribadi saudara dan ada organisasi yang disebut dengan usaha saudara. Lalu selain itu, kalau Anda mengambil uang dari usaha Anda untuk membiayai pengeluaran pribadi Anda, itu sama saja dengan mencuri uang dari organisasi Anda sendiri. Oke, pelan-pelan ini dicerna supaya bisa paham. Masih bingung? Oke, mari kita coba jabarkan sedikit tentang hal ini. Ingat ini, penghasilan seorang karyawan disebut gaji, betul. Sedangkan kalau penghasilan seorang makelar disebut komisi. Kalau penghasilan seorang MC atau Master of Ceremony disebut honor. Nah, kalau Anda seorang pengusaha, penghasilannya dapat dari mana? Penghasilannya disebut sebagai pembagian laba. Ingat ini, pembagian laba. Sederhananya kita kasih contoh. Misalnya dalam 6 bulan setelah Anda menjalankan usaha, dihitung-hitung usaha Anda pendapatannya, ya pendapatan semuanya itu 100 juta. Setelah dikurangi biaya-biaya yang ada, laba bersihnya 40 juta. Nah, dari laba 40 juta inilah Anda berhak mengambil pembagian laba. Nah, kalau Anda memang mau supaya bisnis atau usahanya maju, ya jangan diambil semua kan tentunya. Biasanya orang mengambil 25% dari 40 juta tersebut. Nah, pastikan bahwa ketika Anda mengambil uang atau laba bersih ini, pembagian laba ini, itu dicatat dan diambil dalam sekali periode saja. Ya, jadi jangan diambil setiap saat, jangan diambil kapanpun Anda mau atau berapapun seenaknya. Padahal mungkin Anda belum hitung laba dengan benar. Jadi jangan mengambil dulu sebelum dihitung labanya dengan benar. Nah, sekali lagi ingat, penghasilan seorang karyawan disebut gaji, penghasilan seorang makelar disebut komisi, penghasilan seorang MC disebut honor, penghasilan seorang pengusaha disebut pembagian laba. Oke, sudah mulai paham sekarang ya. Lalu bagaimana kalau Anda juga bekerja di usaha Anda? Kan banyak juga orang yang punya usaha, dia juga kerja di usaha tersebut, bisa buka toko, lalu dia juga bekerja sebagai pekerja, ya, bekerja di usahanya tersebut. Nah, jika dalam usaha Anda itu Anda yang menjual, Anda yang menghitung stok, Anda yang mengurus administrasi, Anda yang menyapu lantai toko, Anda yang mengurus gentengnya ruko yang rusak, itu artinya peran Anda bukan hanya sebagai pemilik, tapi juga sebagai karyawan. Ingat, karyawan akan mendapatkan gaji. Iya, saudara sebagai karyawan berhak, ya, karena Anda bekerja sebagai karyawan, walaupun itu di usaha Anda, maka
saudara berhak digaji sebagai karyawan. Nah, berapa besar gaji saya? Ya, gajinya sebesar gaji karyawan. Misalnya kalau Anda gaji orang lain sebagai kepala toko, misalnya Anda punya toko, kira-kira saudara mau kasih gaji dia berapa? Nah, itu Anda bisa cari di tempat lain, misalnya toko sebesar toko saudara, kalau misalnya Anda menggaji seseorang, kira-kira Anda mau gaji dia berapa? Nah, itulah besarnya gaji gaji Anda. Nah, kalau istri saya misalnya ikut bekerja juga di dalam toko tersebut, ya tetap saja digaji sesuai dengan apa yang dia kerjakan di toko tersebut. Kalau dia kasir, ya gajilah dia misalnya sebesar gaji kasir. Jadi, bayangkan saja kalau misalnya Anda mempekerjakan seorang kasir di toko saudara, berapa yang harus Anda bayar gajinya, itulah Anda kasih sebagai gaji istri saudara. Nah, misalnya contohnya, dalam 1 bulan, misalnya setelah dihitung-hitung usaha Anda seperti begini nih, pendapatannya 15 juta, lalu ada biaya-biaya, masuk ke biaya gaji, misalnya suami kerja sebagai kepala toko digaji 2 juta, istri sebagai kasir digaji 1,5 juta, lalu gaji karyawan A, B, C atau karyawan 1,5 juta, biaya-biaya lain 4 juta, sehingga total biaya 9 juta, maka pendapatan bersihnya berapa? 6 juta. Nah, yang 2 juta sama 1,5 juta ini dicatat di pembukuan toko sebagai pengeluaran. Nah, setiap bulan ya dicatat sebagai pengeluaran toko, gaji. Ya. Lalu kemudian uang yang 2 juta dan 1,5 juta, 3,5 juta ini dikelola secara terpisah. Dikelola secara terpisah seperti rumus yang pernah kita pelajari, yaitu rumus 10, 20, 30, dan 40. Lalu kemudian, ini betul-betul dikelola dengan apa? Cara yang sudah kita pelajari selama ini di Melek. Lalu bagaimana dengan pendapatan bersih? Bukankah itu uang saya juga? Ya betul, uang toko, ya uangmu juga. Tapi cara pengembaliannya, maksudnya cara pengambilannya per periode. Misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, atau setahun. Misalnya dalam contoh kasus yang tadi, kan ada pendapatan bersihnya 6 juta. Nah, pembagian laba setiap bulan ini tidak dilakukan. Ya, usahakan diputar dulu, supaya digulung dulu, supaya usahanya bisa besar. Kalaupun misalnya diambil, ya 25% saja dari pendapatan bersih ini setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan. Bahkan ada yang sekali setahun saja, supaya modalnya diputar terus-menerus sehingga usahanya bisa besar. Nah, pendapatan ini diambil dengan prosentase yang realistis. Terserah kita sih yang punya usaha. Tapi harus ada formula yang jelas supaya nanti kita bisa menghitung. Supaya kita bisa menghitung dengan jelas, dengan benar berapa sebenarnya modal usaha kita yang harus kita tahan. Orang bilang laba ditahannya berapa. Jadi nggak semua diambil. Baik, bagaimana kalau misalnya usaha baru? Ingat, biasanya kalau orang baru membuka usaha, boro-boro dapat laba, boro-boro dapat untung setiap bulan. Yang ada mungkin masih minus, misalnya 6 bulan pertama, 3 bulan pertama, itu masih minus. Ya kalau sudah begitu ya tidak usah ambil pembagian laba, apa yang diambil, kan labanya nggak ada. Jadi untuk 3-6 bulan pertama, ya jangan diambil dulu. Apanya yang mau diambil? Uang labanya aja belum dapat, tentu tidak ada yang bisa dibagi. Ingat pembagian laba, pembagian keuntungan. Nah, orang sering beda pendapat atau mungkin begitu tidak paham mengenai kata BEP. BEP itu adalah singkatan dari break even point atau dalam bahasa sehari-hari namanya balik modal. Ya. Sering sekali orang ketika punya usaha, balik modal itu apa sih maksudnya? Jadi kadang-kadang rugi, terus dia bilang belum balik modal, belum balik modal. Nah, mari coba kita lihat contohnya. Mari bedakan balik modal dengan
laba bulanan. Laba bulanan adalah kalau pendapatan usaha Anda dalam sebulan itu lebih besar dari biaya-biaya yang Anda keluarkan, terlepas ya apakah usaha Anda itu sudah balik modal atau tidak, maka Anda sudah dikatakan mendapatkan laba usaha. Contoh, sebuah usaha awal misalnya 50 juta. Lalu setiap bulan usaha ini mendapatkan laba 5 juta per bulan. Maka BEP-nya atau balik modalnya kan terjadi setelah berapa? 10 bulan. Ada banyak orang yang menyebut kalau laba itu ya disebut kalau sudah BEP atau balik modal. Nah, kalau dalam konteks akuntansi formulanya begini, kalau pendapatan usaha Anda sebulan melebihi biaya, maka Anda sudah mendapatkan laba. Dan sebaliknya, kalau misalnya pendapatan usaha Anda sebulan itu lebih kecil dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam sebulan itu, maka Anda mengalami kerugian alias laba yang minus. Jadi kalau rugi, maka berarti BEP Anda juga tertunda. Mungkin karena mungkin dari rencana awal kita kan bisa BP setahun, tapi karena ada rugi di beberapa bulan, ada untung, rugi, mungkin saja BEP-nya lebih dari setahun. Jadi dari konteks ini kita sudah bisa bedakan yang mana BEP dan mana laba usaha. Oke, mari kita lihat contoh berikutnya supaya lebih jelas. Misalnya nih, Anda buka usaha, pada bulan pertama Anda rugi 3 juta. Pada bulan kedua rugi 2 juta. Bulan ketiga masih rugi 1 juta. Tapi pada bulan keempat mulai naik, ada omsetnya besar, lalu setelah dihitung dengan biaya ada untung 1 juta. Lalu bulan kelima penjualan makin naik karena usaha sudah mulai dikenal orang, lalu untungnya menjadi 2 juta. Lalu karena sudah mulai banyak yang mengenal di sekitar kita, lalu untungnya pun makin lama makin besar, di bulan ke-6 menjadi 4 juta. Jadi selama 6 bulan, bisa dikatakan labanya berapa? 1 juta. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah laba yang 1 juta ini Anda mau ambil? Ya, tidak disarankan untuk diambil. Memang itu uang saudara, tapi tidak disarankan untuk diambil. Masa laba baru 1 juta aja sudah mau diambil? Biar diputar dulu supaya usahanya besar. Hiduplah dulu sesuai dengan gaji karyawan. Yang ingat tadi biaya-biaya itu sudah termasuk biaya gaji karyawan, termasuk Anda kalau Anda termasuk karyawan dalam usaha tersebut. Nah, hal ini memang tidak mudah dijalankan karena membutuhkan namanya kedisiplinan. Nah, berikut saran bagi Anda yang punya toko untuk bisa disiplin di dalam memanage uang toko dan juga memanage atau mengelola uang pribadi. Tips yang pertama, pisahkan rekening. Mana uang usaha, mana uang pribadi. Pisahkan tempat penyimpanan uang cash. Pisahkan rekening bank untuk keperluan pribadi dan keperluan usaha. Pastikan mutasi saldo rekening hanya untuk usaha, ya untuk usaha. Kalau untuk pribadi, ya untuk pribadi. Yang kedua adalah anggaran toko dipisahkan dengan anggaran keuangan pribadi atau anggaran keuangan keluarga. Kita harus mengetahui dana operasional dan dana cadangan yang dibutuhkan untuk usaha. Itu tadi makanya jangan diambil terus, harus ada dana cadangan. Sama dengan pribadi, kita usahakan dana usaha kita itu 3-6 bulan, sampai setahun, supaya kalau misalnya terjadi masalah, ada dana cadangan. Ya, seperti sekarang misalnya dalam COVID ini, kadang-kadang kan uang usaha sudah habis, nggak bisa diputar. Itu karena tidak ada cukup dana cadangan untuk usaha. Jadi ada bagusnya kita membedakannya atau membuatnya. Lalu kalau misalnya kita membuat anggarannya, maka dengan anggaran itu kita mengetahui secara detail tentang rencana keluar masuknya uang. Dengan anggaran yang jelas, maka kita bisa memisahkan uang pribadi dan uang usaha.
Yang ketiga, ingat kapan digaji sebagai karyawan dan kapan digaji sebagai pemilik modal. Ingat, karyawan digaji per bulan, kalau pemilik modal dia tidak ada gaji bulanannya, tapi tergantung dari aturan awal tiap 3 bulan kalau ada keuntungan, dan itu pun tidak diambil semua, harus berdasarkan persentase. Lalu yang keempat adalah gunakan pencatatan yang akurat. Tentu saja orang yang mengelola toko atau usaha diharapkan untuk menggunakan software akuntansi yang akurat. Ada banyak software, karena mulai kini saya tidak menyebut merek, tapi ada banyak software akuntansi yang bisa dipakai, atau yang masih kecil-kecil gitu yang bisa menggunakan Excel sederhana. Atau ada juga orang yang masih menggunakan tradisional ya, pakai buku, tapi ini kan tidak praktis ya. Setiap Anda mau cari data, Anda harus buka buku, dan itu butuh waktu yang lama. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan cara-cara tradisional, tapi kalau masih kecil banget ya nggak apa-apa sih. Tapi nanti kan kalau kita kan rencananya pingin usaha itu semakin lama semakin besar dong. Jadi mulai dari sekarang ya sistemnya sudah harus dibangun dengan baik. Jadi sampai di situ aja dulu pelajaran kita pada pertemuan melek kali ini. Kalau ada pertanyaan, ada hal yang perlu didiskusikan, nanti kita bisa diskusikan di grup, atau juga mungkin kita bisa mendiskusikannya atau kasih komen saja di bawah gitu ya. Baik, terima kasih. God bless you all.